Kisah ini bukan cuma soal kalah menang judi. Ini adalah kisah nyata yang nyesek banget. Tentang gimana satu godaan kecil di dunia maya bisa menghancurkan sebuah keluarga dari dalam. Yuk kita telusuri bareng-bareng jalan gelap yang dilalui Maya dan Arman, biar kita paham apa sih taruhan yang sesungguhnya di balik judi online. Oke, coba kita mundur sedikit ya ke masa sebelum semuanya jadi berantakan. Dulu itu, Maya dan Arman adalah potret keluarga kecil yang adem ayem. Hidup mereka sederhana, iya, tapi bahagia banget. Arman kerja, Maya ngurus rumah tangga, dan semuanya terasa cukup. Kebahagiaan mereka itu datang dari kebersamaan, bukan materi. Nah, fondasi inilah yang bikin kehancuran nanti terasa lebih tragis lagi. Oke, jadi cerita mereka ini bakal kita urai dalam 4 babak. Pertama, kita lihat gimana janji manis dunia maya ngegoda Arman. Kedua, gimana fondasi keluarga mereka mulai retak. Ketiga, momen di mana mereka kehilangan segalanya. Dan terakhir, gimana perjuangan Maya buat cari keadilan dan harapan baru. Kita mulai dari babak pertama, janji manis dunia maya. Semua mimpi buruk ini tuh berawal dari sini. Dari sebuah godaan yang kelihatannya sepele, nggak berbahaya. Sebuah janji kekayaan instan yang ternyata cuma jebakan. Nah, ini dia nih pemicunya. Obrolan santai di warung kopi sama teman kerjanya, si Bayu. Bayangin deh, lagi suntuk terus ada yang bilang, modal gocapen bisa jadi 5 juta man. Kalimat ini nih yang langsung nanam benih penasaran di kepala Arman. Siapa coba yang nggak tergoda? Dan disinilah semuanya dimulai. Pemikiran yang kayaknya enteng, cuma 50.000 doang. Atau iseng-iseng aja nyoba doang. Ini sering banget jadi pintu masuk ke kecanduan. Buat Arman, yang lagi pusing cari tambahan, ini kelihatan kayak peluang, bukan risiko. Satu langkah kecil yang bakal ngubah hidupnya selamanya. Yang bikin ini bahaya itu apa, coba? Awalnya itu kelihatan baik-baik aja. Serius, Arman menang, terus uangnya dipakai buat beli kebutuhan rumah. Maya ya jelas senang dan bangga dong. Ini nih yang menciptakan ilusi kalau semuanya aman. Buat Maya, nggak ada yang aneh, suaminya kelihatan lebih mampu. Padahal, di balik itu semua, sebuah kebiasaan yang mematikan mulai terbentuk. Sekarang kita masuk babak kedua. Ya, kebahagiaan semu itu nggak bertahan lama. Pelan-pelan, kebohongan dan rasa cemas mulai masuk, menggerogoti rumah tangga mereka. Fondasi yang tadinya kokoh mulai kelihatan retak. Coba deh bayangin jadi Maya. Suami yang kamu kenal hangat dan terbuka, tiba-tiba jadi orang asing, kelihatan gelisah terus, nggak berani natap mata, dan tegang banget kalau lagi liatin ponsel. Setiap kali Maya deketin, layarnya langsung dimatiin. Gestur-gestur kecil ini ternyata adalah tanda dari rahasia besar yang lagi disimpan rapat-rapat. Dan boom, momen kebenaran yang pahit itu akhirnya datang. Bukan dari mulut Arman, tapi dari selembar kertas. Surat cinta dari bank, isinya peringatan tunggakan cicilan rumah. Buat Maya, surat ini kayak tamparan keras, bukti fisik kalau ada yang nggak beres. Uang mereka ada di mana? Kalian bisa bayangin nggak gimana hancurnya perasaan Maya pas ngomong kayak gini? Ini bukan pertanyaan biasa, ini pertanyaan dari puncak kecurigaan, ketakutan, dan kekecewaan yang udah numpuk. Pas Arman akhirnya ngaku, dunia Maya rasanya langsung runtuh. Sakit banget karena semua ini dilakuin di belakang dia. Setelah pengakuan itu, semuanya longsor. Cepet banget. Babak ketiga ini ceritanya tentang kehilangan segalanya. Bener-bener segalanya. Bukan cuma uang, tapi juga martabat, rasa aman, dan harapan. Coba kita lihat spiral kehancuran ini. Pertama, tabungan ludes. Terus barang di rumah satu persatu hilang. TV, kulkas. Gak lama, 3 motor mereka juga dijual. Puncaknya ini yang paling parah, Arman tega ngejual sapi dan sawah warisan bapaknya. Setiap barang yang dijual tuh bukan cuma kehilangan materi, tapi juga sepotong harapan yang ikut hilang. Masalah finansial ini bawa teror beneran ke depan pintu rumah mereka. Rumah yang tadinya jadi tempat paling aman buat Maya dan anaknya, sekarang berubah jadi penjara ketakutan. Suara pintu diketuk itu bukan lagi tanda ada tamu, tapi ancaman. Maya hidup dalam ketakutan, sementara Arman, dia sembunyi. Dan ini adalah momen di mana dukungan terakhir pun runtuh. Bahkan ayahnya sendiri, yang udah korbanin sapi dan sawahnya, akhirnya nyerah. Kalimat ini bukan lagi nasihat, tapi kayak sebuah vonis. Arman udah ngancurin kepercayaan semua orang. Dia benar-benar sendirian sekarang. Oke, di tengah semua kehancuran ini, ada satu titik terang. Tapi, titik terang ini bukan tentang Arman, ini tentang Maya. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang ibu yang memilih buat bangkit, ninggalin masa lalu yang beracun demi masa depan anaknya. Ini dia, titik baliknya. Setelah nahan semua penderitaan, Maya akhirnya ambil keputusan paling berat, tapi juga paling penting dalam hidupnya.
Dibantu kakaknya, dia beresin barang-barangnya. Ninggalin rumah itu bukan cuma ninggalin Arman, tapi juga ninggalin semua mimpi yang pernah mereka bangun bareng. Ini adalah langkah pertamanya untuk menyelamatkan diri. Lihat deh perbedaannya di sini. Kontras banget kan? Di satu sisi ada Maya. Walaupun hancur, dia milih buat berjuang. Mulai hidup baru, kerja, cari keadilan. Di sisi lain, ada Arman yang malah tenggelam. Hidup tanpa arah, dijauhin keluarga, dan cuma ditemenin penyesalan. Ini konsekuensi nyata dari pilihan mereka masing-masing. Dan akhirnya, hukum pun berpihak pada Maya. Walaupun Arman gak pernah datang sekalipun ke sidang, keadilan tetap jalan buat Maya dan anaknya. Gugatan cerainya dikabulkan, hak asuh anak jatuh ke tangannya, dan Arman diwajibkan bayar nafkah. Ini bukti kalau ada sistem yang bisa melindungi korban dari penelantaran semacam ini. Jadi, apa sih inti dari kisah tragis ini? Pelajarannya sebenarnya simpel banget, tapi sering kita lupain. Tanggung jawab itu fondasi keluarga. Kalau fondasi itu udah rapuh, apalagi digerogoti sama janji-janji palsu kayak judi online, ya tinggal nunggu waktu aja semuanya bakal runtuh. Kisah Maya ini jadi peringatan keras buat kita semua. Pertanyaannya sekarang, seberapa kuat kita menjaga fondasi keluarga kita setiap hari?